Shalom saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Sangat senang bisa berjumpa kembali dalam program Pastor Talk Zion Church of Christ. Pada Pastor Talk kali ini, kita mau belajar bagaimana kita bisa mengatasi masalah kita. Bagaimana kita overcome our problems. Atau saya beri istilahnya, overcome our giants. Karena kadang-kadang masalah itu seakan-akan menjadi begitu besar dan bisa menghalangi kita menatap masa depan kita. Tuhan yang menyatakan bahwa masa depan kita itu masa depan yang penuh harapan. Tetapi kadang kita fokusnya terdistract atau terganggu dengan berita, dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Bahkan seakan-akan masalah yang menjadi lebih besar. Apalagi dalam 1-2 bulan terakhir begitu banyak berita yang bisa membuat kita khawatir. Dan bisa membuat kita takut menghadapi masa depan kita. Nah, saya mau kita bisa belajar dari Daud. Bagaimana dia punya masalah. Dia bahkan punya giants yang ada saat itu. Tetapi dia bisa maju dan menjadi pemenang. Saya ambil dari 1 Samuel 17, 34-36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Poin yang pertama yang kita lihat dari Daud adalah Daud mau mengikuti proses dari Tuhan. Dia menyatakan dia menjadi dia yang saat itu karena dia mau menjaga kambing domba. Pada saat mau maju menghadapi Goliat, dia berani karena dia tahu dan percaya proses pertumbuhan dia bersama Tuhan selama ini. Selama dia menjadi gembala kambing domba ayahnya. Sampai saat itu Daud tidak pernah berkeluh kesah. Oh, kenapa dia hanya dipercaya jaga kambing domba? Tapi dia percaya prosesnya adalah sebagai proses pendewasaan bersama Tuhan. Artinya kita percaya masalah yang ada bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk mendewasakan kita bersama Tuhan. Poin yang kedua yang kita bisa belajar dari Daud, memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Kita baca 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Di kalimat ini kita melihat bahwa Daud percaya Tuhan akan membantunya. Jadi dia tidak melihat Goliatnya, yang dia lihat Tuhannya. Sehingga dia tidak takut maju karena dia percaya Tuhan ada yang senantiasa bersama dia saat ini, yang senantiasa bersama dia pada saat dia menghadapi singa, menghadapi beruang. Tuhan juga ada menyertai dia saat menghadapi Goliat. Yang ketiga, Daud mau mengikuti rencana Tuhan dan percaya. Kita baca dari 1 Samuel 17 ayat 45-47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu,
Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud berani maju dengan membawa nama Tuhan karena dia percaya, walaupun dia sebagai gembala, tetapi dia mau dan dia yakin dia bisa dipakai Tuhan. Luar biasa. Begitu banyak rakyat tentara Israel yang takut melihat Goliat, tetapi Daud, seorang gembala, mau maju karena dia percaya Tuhan bisa pakai dia selama Tuhan mau. Dan akhirnya kita semua tahu Daud muncul sebagai pemenang. Artinya saudara, dalam menghadapi masalah-masalah yang ada, bahkan masalah yang besar sekalipun yang kita bisa pikir tidak ada jalan keluarnya, kita percaya kita tidak akan pernah jatuh tersungkur. Tetapi tangan Tuhan senantiasa ada buat kita, sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang, seperti Daud menghadapi Goliat. Dengan 3 hal yang kita bisa belajar dari Daud. Yang pertama, kita mau mengikuti prosesnya Tuhan. Apapun proses yang ada saat ini, saudara, mari kita jalani, kita percaya. Yang kedua, kita percaya punya iman yang besar kepada Tuhan. Dan yang ketiga, apapun rencana Tuhan, kita ikuti. Karena Tuhan menunjukkan seorang gembala saja bisa menang menghadapi raksasa. Mari kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan dan percaya Dia akan membantu kita menghadapi tantangan-tantangan yang besar dalam hidup kita. Semoga bisa memberkati kita semua. God bless you. Amin.